Kita bukan orang yang diperbudak oleh dosa, tapi kita adalah orang yang menaklukkan dosa. Kita adalah orang yang benar-benar cicik kepada dosa, karena dosa itu bukan kerajaan Bapa kita. Kalau kita hidup di dalam dosa, itu artinya apa bedanya kita dengan orang dunia? Apa bedanya kita dengan pejabat-pejabat dunia? Apa bedanya dengan kerajaan dunia? Apa bedanya kita? Kita harus benar-benar tampilnya beda, anak kerajaan. Siapa Bapak kita, siapa rajanya. Kalau rajanya kudus, maka kita harus menyingkirkan. Kita harus menaklukkan semua dosa. Kalau kita berkata bahwa itu kita sudah tahu dosa, jangan lagi kita hampiri. Kalau kita sudah tahu dosa, jangan lagi kita bertoleransi di situ. Mau jadi apa umat Tuhan? Mau jadi apa orang Kristen? Apakah kita tidak hargai Tuhan yang begitu luar biasa? Kita tidak hargai kerajaannya yang begitu mulia? Kita samakankah kerajaan Tuhan dengan kerajaan dunia ini? Kita samakankah cara hidup kita dengan cara hidup orang dunia ini? Kita tidak boleh begitu. Kita harus berbeda. Munculkanlah kualitasmu. Jadilah anak-anak kerajaan. Anak-anak yang benar-benar mempunyai nilai, yang benar-benar berbeda dan tidak sama dengan kehidupan yang begitu kotor yang ada di dalam dunia ini. Itu yang Tuhan mau. Baru kita bisa berhubungan dengan Tuhan dengan baik. Hubungan itu semakin hari semakin indah. Hubungan itu semakin hari semakin manis. Hubungan itu semakin hari semakin berkualitas. Hubungan itu akhirnya nanti membawa kita seperti Paulus berkata, apa yang bisa memisahkan aku dengan kasih Kristus? Hubungan itu sampai nanti akan membawa kita untuk berkata, mati itu adalah keuntungan. Artinya dunia ini benar-benar adalah sesuatu yang sangat menjijikkan. Sehingga kalau kita mati, kita meninggalkan dunia ini, itu adalah satu keuntungan yang luar biasa. Kalau kita tidak bangun hubungan seperti itu di dalam tatanan konsep doa Bapa kami, makanya orang Kristen banyak sekali yang takut mati. Banyak sekali orang Kristen yang kalau sudah masuk di ICU, waduh, sudah seperti kayak orang habis disiram air keras dia. Kenapa? Karena tidak punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Ada satu ketika seorang pendeta, dia waktu mau mati, ketakutan luar biasa. Dia berkata, Pak, dia berkata kepada orang-orang yang datang, aku takut mati. Tolong aku takut mati. Tolong aku takut mati. Dia pikir mati itu bisa bertoleransi dengan permohonan dia. Tidak berapa lama orang tersebut mati, diterkam setan. Setelah dia meninggal, dibuka laci kerjanya. Di dalam meja kerjanya, seorang pendeta penuh dengan gambar porno. Luar biasa manusia. Luar biasa pendeta di akhir zaman ini. Sampai kapan Anda bisa berkata Anda itu berdoa? Sampai kapan kita itu bisa berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkerajaan? Jangan main-main dengan kehidupan ini. Sudah saatnya kita tampil di dalam kerajaan Tuhan, tampil di dalam otoritas Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berkerajaan, yang kedua, biarkan Dia yang memerintah atas hidup kita. Segala sesuatu Tuhan yang atur hidup kita. Karena namanya Raja, Dia yang menata, Dia yang mengatur, Dia yang mengendalikan seluruh kehidupan anak-anaknya, seluruh kehidupan umatnya. Jadi kita tidak semau gue lagi. Kita tidak seperti apa yang kita suka itu yang kita kerjakan. Oke, kita lanjut lagi dengan kalimat yang berikutnya. Habis datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, jadilah kehendakmu ini itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan oleh manusia. Tetapi ini adalah merupakan satu paket di dalam doa. Yang namanya hubungan ini itu juga harus ada. Tidak boleh kita mengabaikan beberapa titik atau mengabaikan beberapa bagian yang itu sudah merupakan satu rangkuman dari atas sampai ke bawah, itu tidak dipisahkan. Tuhan Yesus itu kalau memberikan satu pengajaran, Dia memberikan satu perkataan, itu harus diperhatikan kata demi kata, kalimat demi kalimat, karena satu titik pun itu tidak bisa dibatalkan, satu titik pun tidak bisa ditiadakan, karena firman itu teguh.
Langit dan bumi ini bisa berlalu, tapi yang namanya firman, satu titik pun tidak akan keluar, tidak akan bergeser. Karena namanya firman itu adalah sesuatu yang permanen, sesuatu yang mutlak, sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu, itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan salah satu doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu dia ada di Taman Getsemani, dia sempat berkata, dia menghampiri Bapa di dalam surga, karena kehendak demi kehendak Bapa di surga itu harus selalu ada di dalam kehidupannya, baru namanya dia benar-benar membangun hubungan yang spesial, yang sangat terpuji, yang sangat mulia dengan Bapa di surga. Mulai dari kelahirannya, mulai dia waktu berumur 12 tahun, dia masuk di bait Allah. Di situ kita perhatikan itu adalah semua bukti bahwa kehendak Bapa di surga itu selalu terjaga di dalam kehidupannya. Waktu Maria pada hari raya Paskah, mereka datang ke Yerusalem, dan pada usia Tuhan Yesus umur 12 tahun waktu itu, Tuhan Yesus pun ikut dengan Maria dan Yusuf. Sampai di bait Allah, apa yang terjadi? Setelah melakukan ibadah, mereka pulang pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus tinggal pada waktu itu di bait Allah. Dan setelah mereka pulang, sehari perjalanan, pada waktu itu belum ada Sriwijaya, ya, belum ada Garuda, belum ada, ya, belum ada KT Pasifik, belum ada pesawat-pesawat seperti itu. Jadi mereka hanya menggunakan kaki, perjalanan kaki. Sudah yang paling bergengsi keledai atau binatang-binatang yang dipakai waktu itu. Akhirnya mereka harus kembali. Karena apa? Karena Yesus tidak ikut bersama mereka. Setelah mereka sampai di bait Allah, mereka temukan Yesus di situ. Mereka berkata, Maria berkata, "Nah, mengapa engkau berbuat begini kepada kami?" Apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Jadi di sini kita perhatikan kehendak Bapa di surga, bahwa yang namanya kita selalu berhubungan dengan Dia, itu harus menjadi sesuatu yang utama di dalam kehidupan ini. Dia ingin berkata kepada Maria dan Yusuf bahwa aku itu sementara lagi berdoa, aku sementara berhubungan dengan Bapa di surga. Inilah kehendak. Ini adalah kehendak Bapa di surga. Kehendakmu, aku harus ikut pulang bersama dengan kamu. Tetapi kehendak Bapa di surga, aku harus ada di bait Allah. Karena apa? Karena ada pekerjaan yang aku harus selesaikan di tempat itu. Jadi disinilah kita memperhatikan bahwa kehendakmu dan kehendakmu itu harus selalu ada dan selalu terjadi di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada waktu itu bukan kehendak Bapa di surga, Tuhan Yesus mungkin ada di rumah temannya. Yesus mungkin memilih rumah teman karena dia bisa main-main, masih usia 12 tahun kok. Lebih enak main gundu dengan teman, lebih enak main layang-layang dengan teman, lebih enak main seperti itu. Tapi dia berkata, ini kehendak Bapa di surga. Jadilah kehendakmu. Kehendak Bapa di surga, dia harus ada di bait Allah. Karena di bait Allah di situ dia mulai menunjukkan, menyelesaikan pekerjaan Bapa di surga. Karena Bapa di surga benar-benar ingin supaya orang yang ada di bait Allah melihat bahwa satu pribadi ini adalah datang dari atas. Dia bukan pribadi seperti kayak manusia yang lainnya, tapi dia datang dari atas. Makanya Bapa di surga menghendaki, kehendakmu jadilah. Bapa di surga menghendaki dia ada di bait Allah untuk dipertunjukkan kepada manusia yang ada di situ bahwa dia ini benar-benar datang untuk menyelesaikan semua kehendak Bapa di surga. Imam-imam besar, ahli-ahli Taurat terheran-heran. Siapa dia ini? Kok begitu pintar, begitu cerdas? Dari pertanyaannya, dari perkataannya, dia begitu hebat. Dia begitu luar biasa. Ini kehendak Bapa di surga.
Ya, jadi kehendak Bapa di surga harus terjadi. Setelah kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jangan dikurang-kurangi, jangan dipotong-potong sepotong. Harus kehendakmu jadi. Jadi kalau kehendakmu yang jadi, berarti semua harus menurut maunya Bapa di surga. Jadi bukan menurut maunya Yesus pada waktu itu, karena dia turun sebagai manusia, dia harus mengikuti ketetapan Bapa di surga. Bukan apalagi cuma mau menurutnya Maria dan Yusuf, itu nggak seperti itu. Kalau dia hanya mau menurut maunya Maria dan Yusuf, jadilah kehendak Maria, dia harus pulang. Tapi dia harus ikuti kehendak Bapa di surga. Kalau dia hanya mengikuti kehendak dirinya sendiri, dia bisa pilih main-main dong. Masa ikuti ibadah terus, anak umur 12 tahun, cuma kerjaannya ibadah terus, nyembah, terus ada di bait Allah, terus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dia, ini kehendak Papa, bos. Anda mau kerjakan, Anda berdoa. Anda tidak kerjakan, Anda tidak berdoa. Jangan cuma berkata, oh saya sudah berdoa tadi. Berdoa apanya? Tatanan doanya itu sudah benar enggak? Kita sudah berhubungan yang baik belum dengan Tuhan? Kehendak Bapa di surga jadi belum di dalam hidup kita? Kalau tidak ada kehendak Bapa di surga, itu artinya kita tidak utuh di dalam doa kita. Itu ada bagian-bagian yang rusak di dalam doa kita. Makanya seringkali doa itu tidak berjalan dengan benar. Saudaraku, sayang sekali waktu kita cepat sekali berlalu. Ya, kami hanya ingin mengingatkan, nanti kita sambung di minggu depan. Anda bisa SMS kami di 0852 1247 5667. 0852 1247 5667. Atau di PIN BB Anda bisa invite 2979 B275 2979 B275. Untuk format